Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka hamidum majid. Sebelum kita lanjutkan ya di pagi yang ceria ini, rubrik mampir ngombe kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini. Semoga itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka kelak. Begitu juga aku ucapkan terima kasih kepada seluruh player-player tercintaku atas doa-doa baiknya. Semoga kebaikan doa itu menjadi juga curahan yang diberikan kepada kalian semuanya. Jadi kebaikan doamu juga akan berpulang kepadamu juga. Amin amin ya robbal alamin. Oke, kita masih melanjutkan mampir ngombe kita dalam tajuk yang tidak jauh-jauh tentang apa yang sekarang lagi geger ya, masalah logo halal. Aku sudah jelaskan kemarin di seri yang pertama, kalau aku bilang kafir tolong dipahami secara Qur'ani, karena diksi itu diambil dari Al-Qur'an ya, supaya tidak terjadi baper ya. Perlu aku tegaskan lagi, di dalam Islam itu semuanya itu teratur rapi. Ya, ada aturan main. Jadi kita itu diatur oleh hukum-hukum. Dalam konteks kita kali ini adalah makanan. Ya, itu kita punya aturan, beda dengan orang kafir. Ya. Beda dengan orang kafir. Kita orang Islam nih, ini cara makan aja itu diatur, ada aturannya. Gitu ya. Yang nanti akan kita bahas. Jadi ini sebetulnya yang sedang kita diskusikan ini adalah bagaimana pengelolaan hak-hak Islam itu tidak tercampur dengan kafir. Konteksnya pada saat ini makanan, karena Islam itu bukan dalam kondisi yang serba boleh makan apa saja, itu enggak. Ada aturan main. Ya begitu. Kalau kita lihat lagi akan lebih jelas, nanti ada teori hukum fikihnya seperti itu memang. Ya, jadi harus dipahami ini adalah diskusi tentang bagaimana Islam itu berbicara dalam regulasi gitulah ya, supaya kalian lebih acceptable, lebih gampang menerimanya. Regulasi tentang makanan itu seperti apa gitu. Aku sudah baca semua komen-komen kalian ya, dan aku senang meskipun sedikit ada kecewa ya. Sampai-sampai ada yang ngomentari tentang cara minum kopi. Saat ini hari Selasa aku puasa, jadi nggak minum kopi. Komentarnya bagus-bagus ya. Meskipun ada yang membuat aku kecewa, yang membuat aku kecewa begini. Dan itu fenomena itu ada di grup-grup WA, di medsos, di YouTube lainnya juga, terus di Facebook juga begitu ya. Kalau memang begitu dan itu yang ditujukan oleh si pembuat logo ini, berarti kalian kan terpancing masuk ke dalam perangkapnya. Apa itu yang aku maksud? Kan begini. Aku kemarin kan kenapa aku perlu menjelaskan kepada kalian semua tentang Jawa itu. Ya. Supaya tidak ada lagi cara pandang yang sektarian. Tidak ada. Itu maksudku, karena Jawa itu merupakan perwakilan dari Nusantara ini. Jadi Jawa itu ya kita semua. Dari Sabang sampai Merauke. Itu yang aku maksud.
Sehingga tidak ada lagi sektarian yang Aceh lah, yang Padang, yang Palembang, yang Makassar, yang Sunda, yang ada banyak sekali ya saudara-saudara kita. Tidak ada lagi sektarian seperti itu, tetapi ya mungkin karena memang yang ngomong juga kan bukan publik figur, jadi yang mendengar ya alhamdulillah itu sekitar 1.000 viewer. Ada 1.000 viewer yang mendengar, tapi kan yang tidak mendengar jauh lebih banyak daripada itu. Sehingga pesan yang aku mau sampaikan supaya kita jangan terjebak sektarian itu berhasil. Tapi ternyata ya publik masih terjebak juga dengan sektarian. Terjebak ya. Sampai ada yang bikin logo ini, ada logo dengan perspektif Padang ya. Ada logo dalam perspektif Makassar dan segala macamnya ini ya. Ini yang versi Minang, Makassar, Brebes sudah rilis nih. Nah, ini. Ya. Akhirnya kan terjebak sektarian, dan sebetulnya itu yang aku mau ganjal supaya jika itu tujuan geger logo ini dimunculkan tidak berhasil, jadi tidak menjadikan kita terpecah secara sektarian. Lah kalau gini semua ya bubar Indonesia, bubar. Berarti kalau mereka memang ingin membuat huru hara ini dari cara menggeser isu-isu sektarian, ya berhasil ya. Padahal sudah aku jelaskan, makanya kan komentarnya bagus-bagus, cuman aku agak sedih juga karena ada masih yang terjebak cara pandang sektarian, meskipun tidak sedahsyat di tempat-tempat lain ya, di Facebook, di YouTube, di WA. Ini khusus yang YouTube yang kita ada aja ya, di channel ini aja. Itu masih ada yang terjebak sektarian gitu. Ya, padahal aku sudah jelaskan tentang Jawa. Jawa itu ya semua ya Makassar ya Palembang ya apa, dia bentuk perwakilan. Aku sudah bicarakan itu di seri 1 kemarin ya. Memang begini. Sebelum aku menjelaskan tentang apa yang aku janjikan kemarin tentang mujarab itu apa gitu ya. Memang begini. Dalam konteks kebangsaan dan dalam konteks keislaman kita itu ada problem tersendiri. Yang itu hanya dalam konteks kebangsaan dan konteks keislaman kita itu korelasi itu ada problematika tersendiri. Ya. Problematikanya apa? Sudah terjadi stereotip seolah-olah semua yang Arab itu Islam. Seolah-olah semua yang Islam itu Arab. Itu namanya stereotip. Padahal tidak demikian. Ya, kalau cara pandang kita itu luas. Makanya edukasi itu kan membuka cara pandang. Cakrawala pikir kita tidak kuper. Ya. Tidak kuper. Kita berbicara stereotip, Jawa itu pun kalau distereotipkan dengan Islam tidak bisa. Tidak bisa. Kecuali Aceh itu bisa. Aceh stereotip dengan Islam. Kalau Aceh pasti Islam. Kalau kita masuk ke sana, Islam itu pasti Aceh. Itu pun dulu. Sekarang sudah mulai terjadi pergeseran-pergeseran. Padang itu bisa. Terus Madura itu bisa stereotip dengan Islam. Bugis Makassar itu bisa ya. Jadi kalau Bugis Makassar itu pasti Islam, kalau Padang itu pasti Islam, kalau Aceh itu pasti Islam, itu masih bisa. Tapi Jawa tidak bisa. Karena Jawa ini sudah mewarisi dari agama-agama terdahulu. Jawa itu ada yang Hindu, Jawa itu ada yang Buddha, Jawa itu ada yang Islam, Jawa itu ada yang memegang teguh warisan nenek moyangnya kejawen. Jadi tidak bisa stereotip dia. Jadi sebetulnya kalau ini mau dibawa ke sektarian logo ini, jangankan orang di luar Jawa,
Dalam Jawa sendiri terjadi pergolakan. Ada yang tidak terima loh. Memangnya Jawa Islam semua. Saya ini Jawa tapi saya tidak Islam. Kenapa logonya seperti itu? Geger kan? Bubrah kan? Jadi seperti yang aku bilang, mari kita jangan terpancing masuk ke dalam ranah sektarian sehingga itu melupakan ada yang lebih penting, ya. Ada yang lebih penting dari ini sebetulnya, dan itu lewat begitu saja. Bagaimana ada seekor anjing, ya. Aku menggunakan parameter Al-Qur'an, ya. Bagi mereka yang menolak firman Allah itu disebut laksana anjing, ya. Berani mengusulkan untuk penghapusan berapa itu? 300 ayat atau apa itu di dalam Al-Qur'an. Dan itu kan lolos begitu saja, padahal seharusnya itu yang harus lebih diperhatikan daripada sekedar logo. Logo itu kan aku sudah jelaskan, logo itu ideografi, ya. Kenapa yang itu tidak menjadi masalah? Seharusnya itu yang menjadi masalah, dan itu besar, ya. Bagaimana mengusulkan 300 ayat supaya dihapuskan? Kalian pernah nggak berpikir anjing ini benar dia berdiri sendiri atau ada yang mendrive dia sehingga dia berani berbicara begitu dalam kondisi yang dia harus berhadapan dengan yang mayoritas loh. Apalagi kalau dia menjadi mayoritas, gimana ini? Ini kan bisa merusak hubungan sesama anak bangsa dalam konsep beragama. Coba. Dan itu meskipun ada yang mau komentari, tapi lebih seru orang ketika dikasih recehan. Masalah logo ini masalah recehan dan kalian sudah sibuk semua. Lupa terhadap masalah inti, karena inti sebuah agama itu ada pada kitab sucinya. Ketika kitab sucinya diusik dan Anda diam-diam baik. Betapa gampangnya kalian dipermainkan. Ini masalah receh. Gitu loh ya. Ini masalah receh. Seharusnya kan ini bisa kita kelola dengan baik. Seperti tadi aku bilang, memang ada problem khusus dalam kebangsaan dan dalam keislaman kita, yaitu stereotip ya antara Islam dan Arab. Kita memandang setiap yang bernuansa Arab itu pasti Islam. Gitu loh. Yang jadi masalah itu. Padahal kalau cara pandang kita, cara pikir kita, ya kita kembangkan tidak demikian. Di Arab sana itu orang-orang kafir juga banyak. Ngono lho blok. Nek gobloknya itu dilangi cara pandangnya berpikir. Ya. Terus ada lagi yang protes kok Jawa sentris toh. Kan aku sudah jelaskan bagaimana perspektif Jawa itu harus dipahami dalam 3 dimensi. Kalau kamu protes kenapa Jawa sentris? Lah kenapa kamu nggak protes ketika Al-Qur'an itu turun dalam bahasa Arabian? Kok nggak misalkan Jawanian? Kok nggak misalkan apa itu huruf bahasa-bahasa yang ada di tanah air kita? Aceh Niun, Padang Niun. Karena Kanjeng Nabi itu tidak bisa keluar dari konteks budayanya. Meskipun kita pernah diskusikan benarkah Kanjeng Nabi itu bisa dinisbahkan sebagai orang Arab, itu menjadi perdebatan kalau kita tarik garis dari Milata Abraham sana. Tetapi kan dalam konteks budaya nggak bisa diingkari, Kanjeng Nabi itu hidup dalam konteks antropologis budaya yang itu Arab. Maka kalau Al-Quran itu turun dalam bahasa rumpun Arab, bukan bahasa Aroban ya, bahasa Arabiyun, itu natural banget. Kenapa kalian tidak protes? Gitu loh. Jadi aku merasa gimana ya, seharusnya tidak ada lagi komentar-komentar sektarian setelah aku menjelaskan bagaimana posisi Jawa itu. Seharusnya kalau kamu sektarian, kamu protes juga. Kenapa Al-Quran itu kok Arabiyun, rumpun Arab? Kok nggak bahasanya rumpun Sunda, misalkan rumpun Jawa atau rumpun Madura atau rumpun Batak begitu? Ada historis yang harus kita baca gitu loh ya. Begitu juga ketika Jawa itu dibaca dalam 3 dimensi. Tapi alhamdulillah ada yang bisa wise ya, bijak mengatakan saya tidak ada masalah mau itu Jawa mau itu
bukan Jawa dan saya menghormati sebagai saudara tua, itu bagus. Bahkan yang menarik, yang penting bukan salib. Nah, itu cerdas itu. Coba bayangkan kalau logo halal itu salib, itu gimana? Nah, itu kalian baru habis-habisan. Ini kecerdasan ini yang aku mau bangkitkan di kalian supaya gobloknya itu hilang gitu loh. Jangan sampai kalian dikasih problem recehan terus melupakan yang problem utama. Kitab suci itu utama loh. Ketika kitab suci itu diperlakukan seperti itu, ada usulan penghapusan 300 ayat apa kata ini? Kalau di sini aku baca ayat, ya, itu kan masalah besar itu. Seharusnya dia diseret, dimintai pertanggungan jawab. Para pakar Al-Quran, ya, para pakar Al-Quran berkumpul, dipimpin oleh salah satu institusi Islam, ormas Islam apa, undang dia minta pertanggungan jawab. Suruh menjelaskan dia yang dimaksudkan teroris itu yang mana. Nanti kalau dia tidak bisa, ya, memberikan pertanggungan jawab setelah kita jelaskan duduk permasalahan tentang ayat itu, baru hukum berbicara. Begitu. Jadi kita selesaikan secara akademik saja. Tapi kan tidak ada yang meramaikan itu. Meskipun ada, aku bilang tidak seramai yang recehan ini. Tuh. Jadi kalau kalian terjebak sektarian, dan kalau memang itu tujuannya, kenapa geger ini terjadi, ya kalian sudah berhasil dikerjai. Ya. Makanya itu aku kemarin kenapa aku buka diskusi kita lewat menjelaskan Jawa, supaya tidak ada sektarian, ya, supaya tidak ada sektarian. Karena apa? Jawa itu sebagai perwakilan, artinya Jawa itu ya kita semua, gitu loh, ya. Satu peristiwa yang pernah terjadi, aku kan punya banyak teman-teman nih, aku banyak teman pendeta, ya. Banyak aku teman-teman dari Katolik, dari Protestan, dari apa, aku banyak. Salah satu peristiwa pernah terjadi gini. Aku punya teman akrab, bahkan aku sering dikirimi buku-buku mereka, dan aku ucapkan terima kasih, seorang bapak. Dia dari Kristen Ortodoks Syria. Pada waktu dia ada liburan ke kotaku, Kota Batu, dan kami janjian, dan aku datang, kami ngobrol biasa. Jadi begitu asik. Kalau perbedaan-perbedaan ini di antara kita, diskusi-diskusi teologis itu kita bawa ke meja diskusi dengan saling hormat, itu tidak memutuskan silaturahmi. Saya sering diskusi dengan dia, tapi kami tetap bersaudara. Meskipun dia kafir, aku Islam. Kami tetap bersaudara. Ketika dia datang ke Batu sedang wisata di salah satu hotel, aku datang karena aku diundang, kami bertemu, kami ngobrol. Ini kalau diskusi itu saling hormat. Tapi kalau diskusi sudah tujuannya menghujat, itu tidak perlu kecerdasan, tidak perlu. Itu anak nggak sekolah aja ngerti, ngapain dilayani juga yang gitu-gitu. Itu kan ya anjing menggonggong, ya silahkan saja menggonggong. Nanti kalau capek kan diam sendiri. Nggak mutu, nggak kelas, nggak level untuk melayani yang model-model begitu. Kita bermain secara intelektual, karena Islam itu berbicara akademis, intelektualnya itu harus ditonjolkan. Dalam pertemuan itu dia mengeluh, dan aku juga nggak bisa menjawab secara jernih, karena memang itu problematika kita, ya, problematika kita ketika kita berbicara tentang Islam dan kebangsaan kita. Itu ada problematika internal kita, yaitu menjadikan stereotip antara Islam dan Arab. Itu masalahnya. Sehingga apa-apa yang berbau Arab, apa-apa yang kita pandang sebagai Arab, kita stempel bahwa itu Islam. Nah, teman-teman kita ini dari Kristen Ortodoks Syria, pada waktu itu dia bilang, kami Pak, pada waktu ada acara ya mungkin ada kebaktiannya, ada bakti desa atau apa begitulah ya, turun ke lapangan, dan kami pakai jubah gitu loh. Ya pakai jubah itu kan, jubah itu sebetulnya ya, baju panjang itu bukan pakaian agama loh. Ya, tapi di kita seolah-olah kalau pakai jubah, oh Islam, oh soleh. Jubah itu pakaian budaya orang-orang sana
Orang-orang Barat Tengah, aku bilang Barat Tengah loh ya, bukan Timur Tengah, supaya kalian tahu. Kalau yang belum jelas kenapa aku bilang Barat Tengah, tanya kepada senior kalian. Orang-orang Barat Tengah itu budaya pakaiannya seperti itu. Kalau mau tahu pakaian agama itu ketika kita mau haji itu, pakaian apa namanya itu? Pakaian ihram itu pakaian agama, tapi jubah itu pakaian budaya. Cuman tadi itu terjadi stereotip seolah-olah kalau pakai jubah itu pasti Islam. Padahal orang-orang Israel itu juga ya pakai begitu bajunya. Sama orang-orang Arab ya pakai begitu. Bu Abu Jahal juga itu ya pakai begitu bajunya. Gitu loh. Cuman ketika cara pandang kita mengalami stereotip seolah-olah kalau jubah itu pasti Islam. Ketika ada orang Kristen Ortodoks Syria, Kristen itu kan ada yang kiblatnya barat, ada yang kiblatnya timur. Ya, Kristen Ortodoks Syria itu ya di sononya ya begitu. Ya dia yang bilang, Pak kami ya memang begini pakai jubah. Pada saat itu dia sempat diminta pertanggungan jawab, istilahnya ditanyai gitu loh ya. Ini sebenarnya dulu perkaranya bagaimana gitu. Apakah kamu plase? Ya dijawab enggak. Ya memang benar dia, karena dia perspektifnya kan barat tengah sana. Ya di sana juga orang-orang pakai baju begitu. Coba. Kan ini perlu cara pandang yang luas. Tidak bisa seteologis itu terus Arab itu pasti Islam. Terus nanti ada doa Bapa kami yang di surga dikuduskanlah namamu. Ditulis dalam edisi Arabian. Terus kamu bilang, oh itu Islam. Kan jadi kacau. Ya. Ya orang-orang Kristen Ortodoks Syria ya nempelin itu di rumah-rumahnya itu ya hak dia. Masa kita ngomong, jangan ditulis pakai huruf Arab. Ini huruf Arab punyanya orang Islam apa begitu? Ya kamu diketawain. Di Arab sana itu yang kafir juga ya banyak, bukan hanya Islam. Itu loh. Ya, semoga penjelasan-penjelasan ini tidak menimbulkan kecemburuan sektarian di antara kita. Ya. Terus berikutnya, masalah makanan. Ini berdasarkan informasi temanku yang nggak tahu ya. Mungkin sekarang sudah doktor dia. Dia bercerita, ya, Belanda dan sekitarnya itu ya. Itu mahasiswa Yahudi. Yahudi ini kan saudara tertuanya Islam. Ya. Itu kalau mau beli daging itu kata dia masuk ke Belanda. Kalau ini Yahudi yang diaspora ya. Nah, ini terjadi stereotip. Yahudi itu Israel itu Yahudi. Mereka memang memegang teguh itu. Makanya sekarang kan kemarin ada di Manado ya, yang bukan Israel mau masuk Yahudi, itu birokrasinya kan ribet banget itu. Tapi sebetulnya kalau kita lihat sejarah perjanjian lama tidak bisa begitu, mereka tidak mau. Makanya mereka tidak expand keluar agama Yahudi. Mereka tetap mau membentuk sebuah komunitas yang stereotip Yahudi itu ya harus Israel itu ya harus Yahudi. Makanya tidak didakwakan. Ya, saudara kita Yahudi itu, kita harus jujur mengakui dalam hal hukum, dalam hal syariat, Yahudi itu jauh lebih ketat daripada Islam. Itu harus diakui. Nah, dalam hal makanan mereka itu masih ketat. Makanya kalau di Al-Quran kan sembelihan saudara kita Yahudi itu, ahli kitab itu, boleh kita makan. Ini menunjukkan bahwa agama ini ada benang merah, tidak terputus-tus. Gitu loh. Itulah yang aku kaji dalam teori abrogasi. Ya. Lah itu mereka yang Israel atau Yahudi diaspora itu kalau mau makan daging tuh masuk ke Belanda dulu mahasiswanya, di sana beli. Belinya di mana? Itu dibeli di pedagang-pedagang daging muslim yang itu imigran, biasanya ada yang dari Afrika sana. Karena mereka juga seperti kita bahwa sembelihan orang-orang Islam itu boleh mereka makan, halal gitu loh. Jadi prinsip halal haram mereka itu masih ketat. Sama seperti kita. Kamu orang Islam, kamu harus beda dengan kafir. Apa yang kamu makan, nah, regulasinya itu seperti yang sekarang ini sedang kita bicarakan gitu. Ya. Oke. Sekarang aku mau
membicarakannya untuk kalian ya. Seberapa lama deh? 24. Waduh. Kita bikin berseri aja ya. Kita bikin berseri saja. Untuk seri selanjutnya kita akan diskusikan sebetulnya otoritas halal haram ini di mana sih? Coba. Ada di MUI kah? Ada di Kemenak kah? Ada di LPPOM kah? Ini kita juga perlu tahu ini. Karena apapun adanya, di sini ada nilai bisnis. Kono ojo goblok utekmu. Berapa biaya yang harus dikeluarkan sebuah perusahaan untuk mendapatkan sertifikasi halal itu ada duitnya. Ngono loh. Jadi jangan rame di sektariannya padahal itu tidak ada masalah bagi kita. Kalau kita paham bagaimana terlahirnya Nusantara ini yang menjadi Indonesia. Kok dijebak dengan yang recehan kok kalian rame. Yang cerdas sedikit gitulah ya. Tapi sepertinya waktunya ndak bisa ke sana. Nanti juga ini akan menjelaskan, ada yang permintaan aku bagaimana untuk menjelaskannya tentang makanan dalam Islam. Islam itu menjelaskan makanan dalam 2 dimensi. Tahu kamu? Tapi kita hanya terjebak halal. Tidak. Besok akan aku jelaskan. 2 dimensi harus dipenuhi makanan bagi orang Islam. Kecuali orang kafir itu urusan mereka mau makan apa. Dimensi halalan toyiban. Halal dan toyib. Itu loh. Bukan hanya halal terus kamu makan aja. Nggak begitu. Tapi kan orang lupa dengan toyib. Itu nggak sempat aku bahas karena sudah berapa? 26. Aku akan lari ke mujarab saja dulu. Mujarab. Ya, aku jelaskan begini. Antropologisnya begini. Nenek-nenek moyang kita dulu itu, ketika Islam masuk ke Nusantara ini sudah ada keyakinan-keyakinan. Ya, bukan ruang kosong, bukan gelas kosong yang tinggal ngisi air. Bukan. Maka harus ada pengosongan-pengosongan yang itu namanya dalam sebuah dialog itu sering disebut dekonstruksi ulang. Itu loh. Nah, dalam rangka mendekonstruksi ulang, entah ada Hindunya, entah ada Budanya, entah ada animismenya, entah ada dinamismenya, entah ada kejawennya, itu harus dikonstruksi ulang dalam konsep bagaimana dakwah Islam ini bisa masuk. Ya, sejalan dengan berjalannya waktu itu, dulu leluhur-leluhur kita itu mempersandingkan, lihat, mempersandingkan antara ya agama dan budaya. Jadi agama dan budaya itu disandingkan. Aku sudah jelaskan, budaya itu boleh eksis, tumbuh dan berkembang selama dia tidak bertentangan dengan agama. Jadi hal-hal yang bisa ditolerir itu tetap dia bersanding dengan agama. Itu kebijakan leluhur kita. Ya. Masalahnya kenapa sekarang kita seharusnya yang lebih cerdas karena kita hidup di dalam alam yang milenial. Orang leluhur kita aja cerdas begitu kok. Kok sekarang kita tambah mundur mempertandingkan antara agama dan budaya. Ini kan masalah. Masalah besar ini. Kan aku sudah bilang kemarin wayang. Terus apa lagi? Awalnya sajen. Terus adan. Terus ada sarung gambarnya anjing. Sudah diklarifikasi katanya singa. Mana anjing nggak jelas. Terus ada kawin campur. Terus ada pengusulan dari anjing 300 ayat dihapus. Terus ada sekarang logo halal. Ini tinggal nunggu aja nanti ada lagi nih. Gitu loh. Kan aku sudah bilang, kapan mereka akan berhenti tentang fitnah? Mereka berhenti sampai kamu murtad. Nah, sekarang kuat-kuatan. Dia yang berhenti, berarti kamu murtad. Atau kamu tetap Islam, dia tidak berhenti, ayo. Kuat-kuatan.
Kan Al-Quran bilang, apakah cukup kamu mengatakan bahwa aku beriman, lalu kamu tidak diuji? Kok enak men? Nabi-nabi itu paling berat ujiannya. Kamu bukan nabi nggak mau diuji. Tak keplain dasmu ini. Ya. Jadi pahamilah secara cerdas. Nah, sekarang aku ingin menjelaskan. Kalian tahu nggak apa artinya mujarab? Coba. Apa artinya mujarab itu? Ya. Ini sudah 30 menit, aku akan persingkat, ya. Mujarab itu apa? Tinjauan akademisnya, kalau dari Arabian, mujarab itu artinya sudah pernah dicoba, atau sudah pernah diuji, atau teruji. Wah, gue sakit apa lo? Ini asam urat gue kumat lagi. Oh, coba lu beli di sana, di toko jamu sana, beli obat namanya peluntur asam urat, gitu aja, nanti dikasih. Itu mujarab banget. Mujarab itu artinya obat itu sudah teruji dan itu lolos uji, gitu loh. Kalau kita lihat dalam konstruksi akademis itu, mujarab itu artinya sudah diuji atau sudah lolos uji, sudah teruji bahwa obat itu ampuh. Maka untuk obat-obat yang ampuh gitu ya, itu biasanya disebut obat ini mujarab banget. Artinya obat ini sudah teruji, cocok untuk menyembuhkan penyakit-penyakit apa, tergantung penyakitnya apa. Sakit kepala kayak, asam urat kayak, bengek kayak, tetek bengek kayak. Obatnya mujarab ini gitu. Kalau kamu beli jamu, oh itu mujarab itu. Aku sudah jelaskan. Dalam perspektif akademis, khususnya linguistik, mujarab itu artinya sudah dicoba, sudah diuji, dan dia teruji bahwa dia memang ampuh gitu. Itu pendekatan linguistik akademisnya seperti itu. Tapi dalam konteks budaya lain lagi. Mujarab itu dipahami tidak hanya sebatas obat, tapi dia masuk dalam tataran budaya, dia akan berbicara dalam level yang lebih luas lagi. Ya. Mujarab itu diplesetkan menjadi ramuan Jawa Arab. Ini supaya kamu tahu. Ini yang menjelaskan kepada aku seorang bapak. Aku banyak berteman dengan bapak-bapak yang lebih tua, almarhum Pak Raufik, ya. Semoga beliau tetap selalu bahagia dalam tidur panjangnya, dalam kasih sayang Gusti Allah Agung. Pak Raufik ini masih keturunan Pakistan, dia asalnya dari Nganjuk sana, tetapi dalam perspektif budaya Jawa dia mumpuni. Dan itu yang menjelaskan kepada aku beliau bahwa mujarab itu ketika masuk dalam konstelasi budaya itu artinya ramuan Jawa Arab. Artinya leluhur kita itu tidak mempertandingkan antara budaya dan agama, tetapi mempersandingkan. Masalahnya kenapa kita sekarang yang mengaku paling modern, paling cerdas, paling unggul, hidup di zaman milenial, kok malah kerangka berpikirnya mundur jauh ke belakang, lebih mundur dari nenek moyang kita yang katanya orang-orang kuno itu. Why? Ada apa sebetulnya ini? Apakah peristiwa-peristiwa ini terjadi begitu saja, ataukah ada udang di balik batunya? Inilah zaman fitnah yang sudah kita bahas. Makanya harus cerdas. Sekarang mbok ya kita menapak tilasi tinggalan nenek moyang kita, ya. Agama dan budaya itu disandingkan, jangan dipertandingkan. Karena manusia itu diciptakan oleh Gusti Allah ingkang Maha Agung, dia hidup dalam dua dimensi. Dia hidup dalam dimensi agama dan dia hidup dalam dimensi budaya. Jadi makhluk ciptaan Allah yang berbudaya itu manusia. Nggak ada manusia hidup tanpa budaya, nggak ada. Dan aku sudah bilang, kalau kita salah membidik mana agama, mana budaya, ya kacau seperti sekarang ini. Jadi dulu-dulunya dulu-dulunya itu nenek moyang kita itu mempersandingkan. Maka mujarab itu dipahami ramuan Jawa Arab. Jadi Jawa dan Arab itu tidak dipertandingkan tapi dipersandingkan.
Dan Jawa itu jangan dipahami secara geografis, secara suku, tapi secara peradaban. Dia mewakili seluruh peradaban yang ada di Nusantara. Ya, maka nenek moyang kita nih, seperti aku ini, mbah-mbahku ini, itu mesti niat enson Bismillahirrohmanirrohim. Begitu sudah. Niat engsonnya itu diambil dari luhurnya Jawa, ya. Bismillahirrohmanirrohimnya itu Islam, itu dipadukan. Ya nanti tinggal dibawa saja niat engson itu kalau di perspektif kesukuan Jawa ya Jawa, nanti kalau di Aceh apa, di Makassar apa, di Padang apa, di Betawi apa, di Sunda apa, di Madura apa, tinggal menyelesaikan saja. Jadi nenek-nenek moyang kita dulu khususnya di Jawa ini itu tidak merasa marem, tidak merasa puas. Ini kan berbicara doa, bicara kepuasan. Kalau berdoa mesti niat engsun. Baru Bismillahirrohmanirrohim. Jawa, Arab bersanding. Kan indah. Dalam segala tataran kehidupan, mari agama dan budaya ini jangan kita pertandingkan, tapi kita persandingkan. Itu mampir ngombe pagi ini ya, semoga bisa memberikan pencerahan dan tolong di-share. Ini puasa nggak bisa minum. Tolong bantu di-share ya, semoga bantuan kalian meng-share itu tercatat sebagai amal soleh bahwa si A pernah mendukung dakwah, meng-share channel dakwah ini gitu. Karena apa? Aku ingin ini menjadi didengar semua orang sehingga kekisruhan ini tidak terjadi lagi, sehingga kehidupan berbangsa, bernegara kita, beragama kita itu kondusif gitu loh. Nggak geger seperti sekarang ini gitu. Ya. Dan untuk saudara-saudaraku yang sedang mengais rezeki, semoga mendapat rezeki barokah dalam ridho Gusti Allah Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.